Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kalilis. Dan ini namanya Epon. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alam semesta. Alam semesta dengan tema spesifik yaitu benda-benda alam. Benda-benda alam apa saja, Pang? Benda-benda alam ada tanah, ada air, ada batu, ada pasir. Yang pertama, tanah. Tanah tersusun dari air, sisa hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk hidup lainnya, baik yang sudah bersatu dengan tanah maupun yang akan bersatu dengan tanah. Contohnya itu seperti air, ada air dari sungai, air laut, ada air dari comberan kita, ada air dari selokan di depan rumah. Dan kalau contohnya sisa dari hewan dan tumbuhan itu seperti ini. Sisa tumbuhan itu ada kelapa yang habis jatuh dari pohonnya, kelapa kecil yang belum jadi, nanti dia jatuh dan jadinya seperti ini, jadi kering. Ini belum bersatu dengan tanah. Nanti lama-kelamaan ini nanti jadinya hancur dan akan bersatu dengan tanah. Seperti itu adik-adik semuanya. Nah, kemudian tanah itu ada banyak macamnya juga loh. Ada tanah liat, ada tanah yang hitam atau tanah yang subur, dan ada juga tanah yang merah. Betulnya. Terima kasih. Sama-sama. Tanah itu bisa dibentuk menjadi bermacam-macam ya. Tanah bisa dibentuk menjadi mainan, seperti misalnya celengan ayam-ayam. Tanah juga bisa dibuat untuk membentuk batu bata, misalnya seperti ini. Ini batu bata yang sudah dibakar. Dan ini batu bata yang belum dibakar. Warnanya berwarna seperti coklat ini ya adik-adik. Dan batu bata yang sudah dibakar itu zat-zatnya sudah hilang sehingga menjadi berwarna oranye seperti ini, atau biasa disebut oleh orang-orang batu bata atau batu merah. Yang kedua ada air. Air tersusun dari udara dan air. Air itu bisa didapatkan di mana-mana ya adik-adik. Air ada di sungai, ada di danau, ada di sumur, ada di lautan. Ya, air itu juga banyak jenis-jenisnya adik-adik. Ada air yang asin, ada air tawar. Ya adik-adik ya. Jadi air itu juga bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Misalkan seperti mandi, mencuci, memasak, minum. Air bukan cuma digunakan oleh manusia adik-adik. Air juga digunakan untuk hewan, seperti untuk minum. Dan untuk tumbuhan itu digunakan sebagai makanannya. Dan air itu sebagai tempat tinggal hewan-hewan yang ada di air. Hewan-hewan yang ada di air ada banyak ya. Epon, apa saja hewan-hewan yang ada di air? Ada ikan cupang. Ikan cupang kecil. Iya, ada ikan mas. Banyak lagi ya. Ada belut, ada hiu, ada baby shark, dan banyak sekali. Iya, ada baby shark sama adenya. Yang ketiga, ada pasir. Pasir bisa didapatkan di mana nih? Adik-adik ada yang tahu pasir ada di mana? Pasir ada di pantai, ada di gunung, ada di gurun, dan juga ada di sungai atau kali.
Jadi pasir itu juga ada jenisnya. Pasir ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam ya adik-adik. Kalau di pasir di pantai itu warnanya apa? Ada yang hitam, ada juga yang putih. Ya, nah biasanya kalau pasir di pantai itu berwarna putih dan pasir yang ada di kali itu warnanya hitam. Pasir bisa ditemukan di kali juga ya adik-adik. Nah, kalau kita pergi di gunung, kita mendekat di atas gunung. Misalkan di gunung tempat wisata, kalau adik-adik pernah ke sana, kalau kita mendekat di atas gunung, kita akan menemukan pasir yang begitu banyak. Dan di gurun pasir itu sudah tempatnya pasir. Namanya saja sudah gurun pasir ya adik-adik. Jadi di sana banyak hamparan pasir yang sangat luas. Nah, kalau di kali itu pasirnya ada bercampur dengan batu ya adik-adik. Jadi perlu disaring dulu. Nah, seperti itu juga pasir di pantai. Pasir di pantai biasanya juga tercampur dengan kerang-kerang dan hewan-hewan kecil. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang batu. Ini pembahasan yang terakhir ya. Batu bisa ditemukan di mana saja ya adik-adik? Batu bisa ditemukan di kali, di pantai juga ada batu, di gunung juga ada batu. Ya, di depan rumah juga ada batu. Nah, batu ini paling gampang sekali ya ditemukan ya adik-adik. Misalnya, kalau di depan rumah itu ada batu-batu kerikil ya. Kalau di sungai itu ada batu-batu kali. Biasa digunakan oleh orang-orang untuk dipecahkan dan dimanfaatkan untuk membuat bangunan. Lalu ada batu di pantai. Di pantai banyak batu atau tidak? Ya, di pantai itu banyak batu, tapi batunya sangat runcing-runcing, yaitu batu karang. Batu karang itu sangat berbahaya ya adik-adik, berbahaya karena dia sangat runcing. Bisa-bisa kalau kita berdiri di atasnya, yang di atas batu karang yang runcing itu kaki kita akan terluka. Jadi hati-hati ya adik-adik ketika bermain di pinggir pantai atau di daerah pantai. Nah, batu juga ada di atas gunung. Nah, batu di atas gunung itu bau, adik-adik. Baunya seperti bau kentut. Siapa yang tahu nama batunya? Udah pernah dengar belum? Nama batunya adalah batu belerang. Biasanya berwarna kekuningan dan baunya menyengat seperti bau kentut. Busuk. Ya, seperti itu ya adik-adik. Batu juga banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Batu, misal seperti batu belerang, biasa digunakan untuk mengobati penyakit kulit adik-adik. Dan juga batu-batu yang lainnya, semisal batu giok. Batu giok ada yang tahu tidak? Batu giok itu adalah batu alami, batu dari alam yang bentuk warnanya biasanya beraneka ragam dan biasanya itu berwarna hijau ya adik-adik. Itu biasa digunakan untuk kesehatan dan dijual dengan harga yang mahal. Ada juga batu berlian. Batu berlian itu nilainya juga sangat mahal ya adik-adik. Jadi batu berlian itu bisa digunakan untuk membuat perhiasan yang indah. Batu juga semisal yang tadi dibahas, itu ada batu yang terbuat dari tanah. Itu apa? Batu bata. Batu bata bisa digunakan untuk membangun rumah. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang jenis-jenis air, jenis-jenis batu, dan manfaatnya masing-masing. Dari pembelajaran kali ini, kita jadi tahu bahwa semua alam semesta ini dan benda-benda alam yang ada di alam semesta ini itu ada manfaatnya. Ya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya masing-masing. Sekedar informasi, tambahan informasi untuk adik-adik sekalian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita juga manusia diciptakan ada tujuannya dan ada manfaatnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya adik-adik.
Jadi semua yang ada di benda-benda alam ini ada tujuannya, ada manfaatnya. Ya, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua jadi paham dan menambah wawasan adik-adik semuanya ya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. اقرأوا وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك